Salah satu ulama hebat yang memiliki sejarah luar biasa dalam rihlah keilmuannya, namun jarang diketahui banyak orang adalah Fakhrul Islam Al-Arsabandi. Rihlah keilmuannya sangat menginspirasi, mulai dari kesederhanaan, kesabaran, menerima segala ketentuan takdir, totalitas dalam belajar dan lainnya. Ia bernama lengkap Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Arsabandi Al-Maruzi. Sebagaimana nisbat yang disematkan kepada namanya, ia lahir di desa Arsaband, salah satu desa yang ada di kawasan Maru dan terletak di kota besar di Iran. Adapun tahun kelahirannya, para ulama ahli sejarah belum menemukan secara pasti tahun tersebut, namun Imam Abul Qasim Al-Baghawi dalam kitabnya menengarai bahwa Al-Arsabandi lahir pada permulaan abad keempat Hijriah. Fakhrul Islam Al-Arsabandi lahir di tengah kondisi kehidupan yang serba kekurangan. Sejak kecil, ia harus menghadapi kehidupan pahit dari keterbatasan yang melingkupi keluarganya. Ia lahir dari keluarga miskin yang tidak memiliki apa-apa, sehingga hari-hari yang ia jalani penuh dengan kesederhanaan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun sangat sulit dalam keluarga Al-Arsabandi. Kendati demikian, kemiskinan dan hidup serba terbatas itu sama sekali tidak memadamkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Dengan tekad yang kuat dan kehausan ilmu pengetahuan yang mendalam, ia justru menjadikan kesulitan hidup sebagai motivasi untuk terus belajar. Ia memanfaatkan setiap peluang yang ada, meskipun kecil dan sederhana untuk mempelajari ilmu. Rihlah keilmuan Al-Arsabandi. Sebagaimana yang dicatat oleh Imam Abu Muhammad bin Abul Wafa Al-Qurshi dalam kitabnya, Fakhrul Islam Al-Arsabandi memulai perjalanan keilmuannya di bawah bimbingan ulama besar, Abu Mansur As-Sam'ani. Ia menjadi guru pertamanya dalam menekuni ilmu fikih. Di bawah asuhan sang guru, ia menyerap dasar-dasar fikih dengan penuh kesungguhan, semangat yang membara, dan totalitas yang tinggi, sehingga ia mampu menguasai dasar-dasar fikih dengan mendalam, khususnya fikih mazhab Hanafi. Artinya, Al-Arsabandi belajar fikih kepada Abu Mansur As-Sam'ani, wafat 450 Hijriah. Kemudian ia pergi meninggalkan kampung halamannya menuju kota Sahana untuk belajar fikih, dan ia mempelajarinya kepada Al-Qadhi Az-Zawzani, Zozan, Khurasan. Tabaqatul Hanafiyah, Darul Minhaj, Tatiyat, Jilid 2, halaman 51. Di bawah bimbingan Al-Qadhi Az-Zawzani, Al-Arsabandi menekuni pembahasan fikih yang lebih kompleks dan lebih luas. Tidak hanya fokus pada fikih-fikih dasar, namun mendalami fikih dengan luas dan detail, mulia dari kaidah-kaidah hukum fikih, memahami metodologi ijtihad dan putusan hukum fikih, istinbath ahkam. Namun demikian, untuk mendapatkan ilmu yang mumpuni, tidak cukup dengan sekadar belajar dan mengaji saja, namun juga harus tahan bersabar dengan berbagai ujian dan cobaan yang datang. Jika tidak, maka ilmu akan sulit untuk didapatkan. Salah satu contoh yang perlu untuk diteladani adalah kisah Al-Arsabandi yang sangat sabar di tengah kekurangan finansial selama menuntut ilmu. Dikisahkan suatu saat ketika Al-Arsabandi masih berada pada masa-masa belajar, ia pernah tidak memiliki apapun untuk dimakan. Sesuap nasi atau sepotong roti pun ia tidak punya, apalagi uang untuk membeli makanan yang bisa menjadi pengganjal laparnya dalam menuntut ilmu saat itu. Dalam keadaan seperti itu, ia akhirnya melangkahkan kakinya menuju tempat di mana orang-orang membuang kulit semangka di tempat itu. Bahasa kotornya adalah tempat sampah. Apa yang ia lakukan di tempat sampah? Yang ia lakukan di tempat itu adalah mengambil kulit semangka yang sudah dibuang oleh orang-orang, kemudian ia kumpulkan semuanya, selanjutnya ia bersihkan sisa-sisa itu, setelah bersih ia memakannya untuk mengganjal rasa laparnya. Kisah yang begitu menyentuh hati di balik rihlah keilmuan Al-Arsabandi ini, sebagaimana dicatat oleh Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Dalam kitabnya ia menceritakan, dikisahkan bahwa Fakhrul Islam Al-Arsabandi mengumpulkan kulit-kulit semangka yang terbuang di sebuah tempat yang sepi, lalu memakannya. Syarh Ta'limil Muta'allim Thariq At-Ta'allum. Setelah perjalanan panjang Al-Arsabandi dalam menuntut ilmu dengan segala rintangan dan cobaan yang ia hadapi dengan sabar dan ikhlas, akhirnya ia tumbuh menjadi seorang ulama besar yang ilmunya diakui di seluruh penjuru negeri saat itu hingga sekarang. Pendapat-pendapatnya sering dikutip oleh para ulama, khususnya dalam kitab-kitab fikih mazhab Hanafi.
Salah satu ilmu yang paling unggul dan berhasil ia kuasai dengan sempurna adalah ilmu fiqih. Oleh sebab itu, tidak heran jika beberapa pendapatnya sering dikutip oleh para ulama setelahnya dan banyak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih mazhab Hanafi, karena ia merupakan salah satu ulama terkemuka dalam mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah tersebut. Tentang keunggulan dan keluasan ilmunya, Imam Abu Muhammad Al-Qurshi berkata dalam kitabnya, Al-Arsabandi adalah seorang imam yang unggul. Ia ahli dalam perdebatan, dan kepemimpinan para pengikut Imam Abu Hanifah berakhir kepadanya. Ia juga meriwayatkan hadis. Al-Jawahirul Mudhiyah, Beirut, Darul Fikr Titi, Jilid 2, halaman 51. Dengan penguasaan fiqihnya yang mendalam, banyak orang-orang yang hadir mendatangi Al-Arsabandi untuk belajar dan berguru kepadanya tentang ilmu fiqih. Salah satunya adalah Imam Abul Fadl Al-Karamani, ulama mazhab Hanafi tersohor yang ada di Khurasan. Ada juga Imam Abul Farah Asy-Syakkak Al-Khawarizmi, ulama fiqih, mazhab Hanafi terkemuka di Marwah, yang meneruskan peran gurunya Al-Arsabandi di kota tersebut setelah kematiannya. Dan masih banyak lagi ulama-ulama fiqih terkemuka yang tumbuh karena didikan dari Al-Arsabandi. Tidak hanya fiqih, ia juga menguasai ilmu hadits, sehingga banyak para ulama yang datang kepadanya untuk mendapatkan sanad riwayat hadits, sekaligus berguru kepadanya tentang sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, para ulama yang ada di Marwah saat itu memberikan julukan kepadanya dengan julukan Fakhrul Islam, yang berarti kebanggaan umat Islam, sekaligus dijuluki Fakhrul Qaudat, yang berarti kebanggaan para qadi, hakim, karena selama hidupnya ia pernah diangkat menjadi qadi di tempat kelahirannya. Syekh Yusuf Abdurrahman dalam kitabnya mengisahkan bahwa di penghujung hidupnya di dunia, ia memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Namun sebelum berangkat menuju Makkah, Al-Arsabandi hendak berkunjung ke Baghdad, salah satu kota yang dikenal dengan pusat keilmuan Islam saat itu. Perjalanan ini dimulai tepat pada tahun 510 Hijriah. Ia berangkat dari tanah kelahirannya, desa Arsaban, menuju Baghdad. Namun, sesampainya di Baghdad dan sebelum merampungkan niat sucinya untuk menunaikan ibadah haji, takdir berkata lain. Ia wafat di Baghdad pada tahun 510 Hijriah, kemudian dimakamkan di kota tersebut. Kabar wafatnya tersebar dengan cepat, membawa kesedihan ke seluruh penjuru negeri, khususnya di Baghdad dan Iran saat itu. Umat Islam kehilangan sosok ulama yang telah menjadi teladan kesabaran dalam menuntut ilmu. Ulama yang sangat tabah dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, dan selalu lapang dengan takdir yang telah menjadi ketetapannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.